Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyriku. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Kita semua tahu bagaimana Islam datang. Dibenci, dimusuhi, diserang, diperangi, dibantai habis-habisan. Dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh mereka yang di luar Islam. Tapi Allah akan menyempurnakan agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Sudah 1444 tahun dari hijrahnya Rasulullah SAW. Supaya kita tahu agama ini akan tetap kokoh, akan tetap tegak, tangguh. Ya. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Maka bersyukurlah yang menjadi muslim. Berbanggalah dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, berterima kasih, memuja dan memuji Allah karena engkau muslim. Kita akan baca bentar lagi mungkin potongan terakhir dari surat Al-Qalam ya. Berkaitan dengan bagaimana muslim itu. Apakah akan disamakan dengan orang-orang mujrim? Enggak, jemaah. Ya, memang dunia ini, kata Nabi SAW, sijnul mu'min. Penjara buat orang-orang beriman. Penjara. Kalau bicara penjara, jelasnya lebih banyak gak enaknya daripada enak. Lebih banyak susahnya daripada mudahnya. Itu dunia. Sijnul mu'min. Wa jannatul kafir. Dan surga buat orang-orang kafir. Maka bersabarlah. Tatkala harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan bersabarlah tatkala ada takdir yang tidak kita sukai terjadi dan menimpa kita. Kita yakin. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah. Hari ini hari Rabu 18 Dzulqa'dah 1444. 12 hari lagi insya Allah kita akan masuk ke hari-hari terindah sepanjang masa. Yang mungkin banyak manusia, bahkan dunia, meremehkan 10 hari awal Dzulhijjah. Tidak ada gegap gempita penyambutannya. Tidak ada informasi yang ditebarkan dan disampaikan. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Sedangkan tatkala ada sebuah momentum ini akan diumumkan, disampaikan
momentum itu mau bola, mau olahraga apa kayak, atau mau konser musik, diiklankan di mana-mana. Padahal semua itu tidak memberikan manfaat kecuali mudarat kepada kita. Tapi terkadang urusan dunia ini, ya adalah di antara urusan dunia itu yang bermanfaat. Nah, tujuannya buat akhir. Maka ingat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak dapat menandingi. Illa rajul, kecuali satu kondisi. Seorang yang berjihad di jalan Allah, membawa harta, kendaraannya, jiwanya, kemudian dia pulang. Tidak ada yang pulang ke rumah. Dia tewas. Dan hartanya tidak kembali ke rumah. Maka semoga kita bisa, atau kita buat perencanaan untuk 10 awal Dzulhijjah. Hari ini tanggal 18, bagi yang membaca Al-Quran, ingat usahakan sudah sampai ke juz 18. Oke, kita akan baca. Tafadhali, barakallahu fikum. Bismillah, lanjutan tafsir surat Al-Quran dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, karya Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh hafizahullahu ta'ala. Innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabb-Nya. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, yaitu orang kafir? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil putusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Masya Allah, Syamaya. 1444 tahun yang lalu, lebih. Muncul manusia-manusia pada saat itu yang mengambil keputusan seenaknya, yang membuat pernyataan semaunya, yang mengatakan semua masuk surga, yang mengatakan semua agama sama. Dan ternyata generasi mereka nggak putus. Hari ini kita mendapati
orang-orang yang membuat keputusan semaunya. Keputusan bahwasanya yang penting jadi orang baik. Mau kafir, mau muslim kayak, yang penting kau jadi orang baik. Yang penting kau hablum minasnya baik. Kau suka membantu orang lain, sosial, surga. Surganya siapa? Engkau punya surga. Kau rumah gak punya. Kebun gak punya. Jiwamu saja bukan milikmu. Lalu seenaknya buat keputusan. Oh, mungkin bersandar kepada kitab atau apa. Bersandar kepada nafsu dan bisikan syaitan. Hanya yang bertakwa yang masuk surga. Dan kayak apa surga Allah? Kalau bicara surga, kadang-kadang kita dipaksain sama mereka. Enggak, surga ini, Ustaz jangan semaunya menentukan orang masuk surga dan tidak masuk surga. Kita nggak punya surga. Kita nggak punya apa-apa. Sebuah perusahaan itu punya syarat dan ketentuan orang masuk. Dan dia punya keputusan menerima atau tidak menerima. Ada intervensi dari luar, engkau harus terima. Kok siapa engkau? Ini perusahaan milik kami. Kami yang bayar, kami yang gaji, kami yang perlu umpamanya. Nah, kita akan baca tafsirnya lebih mendalam lagi. Tapi kita baca artinya tadi, kita sudah dapat memahami gambaran ringkas ya. Adanya orang-orang yang semau mereka membuat pernyataan, membuat keputusan. Seakan-akan dia bisa membuat keputusan itu. Tafadhali. Setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan keadaan pemilik kebun duniawi dan kesengsaraan mereka ketika mendurhakai Allah serta melanggar perintahnya, maka dia menjelaskan balasan bagi orang yang bertakwa dan mentaatinya berupa surga-surga kenikmatan di alam akhirat, yang tidak mungkin dilenyapkan, dianggurkan, serta tidak akan pernah habis. Barakallahu fiik. Iya, cerita 3 orang yang hidup di dunia, yang berangan-angan menikmatin peninggalan orang tua. Dia tidak ingin berbagi dengan fakir miskin. Dia bergantung kepada perencanaan mereka, kecerdasan mereka. Lalu mereka datang ke kebun-kebun tersebut dalam kondisi kebun tersebut sudah terbakar. Supaya manusia tahu kau nggak punya apa-apa. Kau makhluk yang lemah. Hilang itu kebun, hilang itu taman, harapan habis. Allah sebutkan orang bertakwa itu ada, Allah sediakan surga buat dia. Yang nggak bakal habis, yang nggak bakal usang, yang tidak akan redup. Yang ada taman dan kebun itu semakin hari semakin indah. Kenapa? Karena itu surga. A'dadtu li'ibadiyas salihin. Kata Allah dalam sebuah hadits qudsi, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah terdengar oleh telinga, apa yang belum pernah terbetik di dalam jiwa dan hati manusia. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu, jemaah? Ya perlu berjuang. Gak santai. Baik, kemudian dilanjutkan. Selanjutnya Allah berfirman, afana ja'ilul muslimina kal mujrimin. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa?
Artinya, apakah kami harus memberikan pahala yang sama antara orang-orang itu dengan orang-orang lainnya? Sekali-kali tidak, demi Rob bumi dan langit. Barakallahu fiik. Ini ungkapan yang banyak dijual oleh sebagian pendakwah. Sebagian yang menampilkan dirinya sebagai tokoh masyarakat ya. Mereka mengatakan, pokoknya jadi orang baik, pokoknya jadi orang soleh. Apapun agamanya. Ya. Semua agama sama. Pemilik agama itu nggak mengatakan sama. Makanya ada seorang pendakwah yang kemudian dibantah oleh seorang pendeta. Karena pendakwah yang muslim ini ya berkuar-kuar sama aja ya. Jalannya yang penting jadi orang baik. Ini pendeta katakan nggak bisa kecuali jalannya agama dia. Ini yang muslim kadang kala nggak tahu diri. Allah jelaskan. Ini keinginan mereka. Tapi akan nggak mungkin lah kami jadikan orang muslim sama dengan orang kafir. Loh tapi orang kafir ini baik loh. Apanya yang baik? Oh dia suka bantu orang lain, ya. Dia bangun jalan, dia sebutkan kebaikan dunia mereka. Tapi engkau tahu nggak? Apa ucapan dia, tuduhan dia kepada Tuhan pencipta langit dan bumi? Dia menuduh Tuhan punya anak. Dia menuduh patung-patung ini Tuhan. Baik apanya? Makanya Allah katakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar sekali. Kezaliman yang lebih parah daripada dosa membunuh, lebih parah daripada dosa berzina, lebih parah daripada dosa korupsi. Siapa yang mengatakan? Allah Azza wa Jalla. Dilanjutkan. Maka itu Allah berfirman, "Ma lakum kaifa tahkumun?" Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Maksudnya, apakah kalian mengira yang demikian itu? Nah, itu jemaah. Allah bertanyakan, dapat dari mana engkau keputusan itu? Kok bisa-bisa yang ngomong seperti itu? Bahkan sebagian mereka mengatakan, boleh jadi nanti di surga itu ada Ibunda Teresa, ada Muhammad Gandhi. Dia mulai sebutkan tokoh-tokoh dunia yang mungkin punya peran di dunia ini. Dapat Nobel. Ya udah itu Nobel yang dapat dia. Kalau surga Allah, enggak. Kecuali syaratnya Islam. Kunci surga itu la ilaha illallah. Itu kuncinya. Ketika engkau punya banyak kebaikan tapi nggak punya kunci, nggak bakal bisa masuk. Oh itu klaim sepihak. Ya. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran dan kita baca. Nggak percaya. Engkau sudah ditantang kalau engkau nggak percaya. Makanya orang-orang yang tidak percaya dengan pernyataan dalam Al-Quran, Allah tantang, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kalian ragu dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ragu, beranggapan kayaknya nggak benar, klaim sepihak ini itu, kalian ragu. Oke. Kalian datangkan satu surat. Seperti yang dalam Al-Quran, satu surat. Bukan satu Quran ya, satu surat aja. Kalau kalian benar dalam klaim kalian, dan datang kawan-kawan kalian, kerabat-kerabat kalian, penolong-penolong kalian, siapa aja yang kalian mau, ini mau kerja kelompok engkau, mau kerja per negara, mau kerja per benua, untuk membuat satu surat seperti yang dalam Al-Quran, fa in lam taf'alu walan taf'alu. Enggak bakalan kalian bisa melakukan ini.
Karena Quran ini kalamullah. Bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Kalau bikinan manusia, ya sudah ada yang menandinginya. Tapi karena ini kalamullah, yang Allah itu esa, nggak ada yang menandingi. Tapi sebagian orang memang nggak dikasih hidayah sama Allah. Tapi dilanjutkan. Kemudian firman-Nya berikut, Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Allah berfirman, apakah di tangan kalian terdapat sebuah kitab yang diturunkan dari langit yang bisa kalian pelajari dan kalian hafalkan? Dan dengannya kaum khalaf menukil dari kaum salaf yang memuat hukum yang mempertegas, seperti yang kalian akui sendiri. Bukankah demikian? Barakallahu fikum. Apa sandaran kalian menyatakan itu? Bahwa kalian punya kebebasan menentukan? Ada kitab yang kalian pelajarin. Sehingga kalian disebutkan di sana, oh bebas memilih. Semuanya masuk surga. Inilah tantangan dari Allah agar manusia menjawab, engkau dapat dari mana pernyataan itu? Sedangkan yang disampaikan Nabi SAW itu Quran, itu kalamullah. Engkau buat pernyataan, engkau buat keputusan, dari mana engkau dapat itu? Dari kitab yang Allah turunkan. Dari mana? Di Injil, di Zabur, di Taurat. Yang kitab-kitab itu pun sudah mengalami penyelewengan dan penyimpangan. Jadi benar-benar manusia itu gak punya dalil, gak punya argumentasi. Yang ada pokoknya. Menurut saya. Kalau menurutmu banyak orang yang akan mengatakan menurutku. Baik, dilanjutkan. Firman Allah Azza wa Jalla, Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat. Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan. Yakni, apakah pada kalian terdapat janji-janji dari kami dan sumpah-sumpah yang diperkuat? Lanjutkan. Inna lakum lama tahkumun. Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan. Maksudnya, sesungguhnya apa yang kalian inginkan dan harapan akan tercapai. Nah, ini kembali lagi. Setelah ditanya, kalian ada kitab nggak? Ada buktinya nggak? Yang tertulis dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Nggak ada. Oke, ada janji nggak kalian? Yang dibuat, ada kesepakatan. Ada MOU, ada nggak? Sehingga kalian bebas memilih. Mau jadi muslim, mau jadi kafir. Yang penting semuanya masuk surga. Ada janji dari kami. Allah tanyakan. Nggak ada. Yang ada mereka mengada-ada. Patung disembah ya. Berhala disembah, pohon disembah. Apa? Semuanya hanya mengada-ada. Tapi mereka membungkus apa yang mereka ada-adakan ini dengan bungkus kebenaran. Karena sudah menjadi budaya dan tradisi, dan kita lihat bagaimana orang menghidupkan tradisi dan budaya yang terkadang penuh dengan kesyirikan. Kalau ditanya apa dalilnya? Ada. Orang tua kami, bapak kami, nenek moyang kami.
Disinilah ketika kita berdialog dengan orang yang tidak paham dengan dalil, maka dia akan mendatangkan yang bukan dalil. Allah tanyakan ini, kitab nggak ada, MOU perjanjian nggak ada. Terus apa yang kalian miliki? Lanjutkan. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Maksudnya, katakanlah kepada mereka, siapakah yang bertanggung jawab dan memberikan jaminan? Ibnu Abbas mengatakan, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab atas hal itu? Nah, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, nggak ada mereka. Karena mereka hanya ikut-ikutan. Mereka melakukan ritual, melakukan ibadah, hanya ikut-ikutan. Ketika kaumnya Nabi Musa menyembah sapi yang dibuat dari perhiasan, yang bisa bersuara, Samiri mengatakan, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Itu Tuhannya kalian dan Tuhannya Musa. Mereka tahu-tahu ikut aja. Kalau tanya mana dalilnya, mana buktinya kalau ini Tuhan. Yang ada malah bukti ini bukan Tuhan. Ini dibuat oleh kalian, lalu kalian menganggapnya Tuhan. Menganggapnya Tuhan. Ditanya mana buktinya, mana argumentasi kalau dia itu nggak ada. Ikut-ikutan aja. Maka kalau ditanya siapa yang tanggung jawab? Angkat tangan semua. Yang tanggung jawab akan ditanya. Akan dimintai buktinya. Makanya orang itu kalau ada sesuatu masalah, semua berlepas diri. Nah, lanjutkan. Am lahum syuraka, atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Yang dimaksudkan dengannya tak lain adalah sekutu berupa patung-patung atau tandingan-tandingan. Lanjutkan. Lalu falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Nah, datangkan sekutu-sekutu mereka. Datangkan. Nggak bisa. Mereka menyekutukan Allah dengan berhala, dengan patung, ada dengan sapi. Semuanya makhluk. Mau didatangkan sekutu-sekutu itu untuk membelamu, untuk mengatakan bahwa engkau benar, yang kau lakukan adalah sesuai. Nggak ada. Dibohong-bohongin semuanya. Yang ada sekutu-sekutu itu berlepas. Setan pun berlepas diri. Pada hari kiamat dia berlepas diri. Aku nggak pernah memaksa kalian loh. Kalian yang ngikutin aku. Mau disalahkan setan. Ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Kalian jangan mencela aku ya. Kalian cela diri kalian sendiri. Jadi benar-benar orang yang melakukan kesyirikan, orang yang melakukan kekufuran, itu nggak punya dalil. Kenapa dia melakukan itu? Ada perintah, ada larangan, ada kitab sebagai bukti, ada perjanjian yang dibuat. Nggak ada. Yang ada ikut-ikutan. Baik, kita lanjutkan. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin am tas'aluhum ajran fahum ghanim qalun.
am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak puasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia bersuruh untuk bersujud. Dan mereka dalam keadaan sejahtera. Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Tunggu. Atau kan kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang. Oke, siap. Tafadhol, lanjutkan. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Allah menjelaskan tentang kejadian nanti pada hari kiamat. Dunia ini akan hancur. Sebagaimana kebun milik 3 pemuda itu hancur, binasa. Pada hari itu manusia akan menyesal. Tapi penyesalan sudah tidak berguna lagi. Mereka ditanya tentang bagaimana tatkala mereka di dunia, kenapa mereka menjadi orang-orang kafir, kenapa mereka menyembah berhala-berhala, kenapa mereka tidak mentauhidkan dan mengesahkan Allah. Maka pada hari itu akan nampak semua akan nampak. Di dunia orang bisa menyembunyikan jati dirinya. Dia bisa berdusta, dia bisa mengelabui penegak hukum, kemudian dia jadi nggak dihukum. Itu mungkin di akhirat nggak ada. Akan nampak semuanya. Di dunia orang itu mendapatkan sesuatu bukan karena amalannya. Kita dapat melihat orang yang amalannya banyak, orang yang soleh, tapi ternyata dia miskin, hidupnya susah. Ya, kita melihat yang seperti itu. Dan kita melihat orang-orang yang gak pernah sholat, hidupnya kaya raya. Ada. Karena di dunia bukan seperti di akhirat. Baik, kita akan baca. Tafadhol. Setelah menceritakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan surga-surga kenikmatan di sisi Rabb mereka, Allah pun menjelaskan kapan hal itu akan terjadi. Karena itulah dia berfirman, Yauma yuhsyafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Yang dimaksud ialah pada hari kiamat, dengan berbagai peristiwanya yang terjadi baik berupa hal-hal menakutkan, goncangan, cobaan, ujian, dan peristiwa-peristiwa besar lainnya. Barakallahu fiik. Nah, kapan terjadinya itu? Orang-orang yang bertakwa mendapatkan nikmat, orang-orang yang kafir mendapatkan adab, itu kapan? Karena orang-orang musyrikin, mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Mereka mendustakan adanya hari kiamat. Maka mereka kadang-kala bertanya, kapan? Mata saat. Kiamat itu kapan? Datang dia. Dan Allah sebutkan bahwa hal itu terjadi pada hari kiamat. Pada hari disingkapnya sak. Dan mereka dipanggil untuk sujud, gak bisa sujud mereka. Kalau sekarang mereka mungkin melakukan sujud semau mereka di hari kiamat sesuai dengan amalanmu di dunia. Pada hari yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan di padang mahsyar. Ada manusia-manusia yang kecil seperti semut. Ada orang-orang nanti yang membawa tanah, dia pikul. 7 lapis tanah. Dia pikul.
Ada yang bawa onta, ada yang bawa kambing. Karena itu dosa-dosa dia. Hari itu datang. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Al-Bukhari meriwayatkan di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia mengutarakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, yakshifu Rabbuna an saqihi fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan fayadhhabu liyasjuda fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Rob kita akan menyingkapkan betisnya pada hari kiamat sehingga setiap orang mukmin, laki-laki maupun perempuan, bersujud kepadanya. Hingga tinggallah orang-orang yang ketika di dunia bersujud karena riya dan sum'ah. Kemudian mereka beranjak untuk bersujud, tetapi punggungnya kembali jadi satu, tidak dapat bersujud. Demikian itulah redaksi hadis yang diriwayatkan atau tercantum dalam kitab As-Sahihain. Barakallahu fikum. Iya, ini ada hadis yang menjelaskan detail atau salah satu detail peristiwa di padang mahsyar, di mana Allah akan menyingkap betisnya. Ingat, Allah tidak menyerupai makhluknya, tapi Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Nabi menyebutkan Allah akan menyingkap betisnya, hanya Allah yang tahu. Karena kita memahami secara bahasa makna ini. Nabi alaihissalam menetapkan bahwa Allah akan menyingkap betisnya. Kalau tentang bagaimana, hanya Allah yang tahu. Kemudian apa yang terjadi? Manusia di dunia kadangkala bersimpuh, kadangkala ya sujud kepada manusia yang lainnya. Ada, kita lihat. Kalau sudah ada orang punya salah sama fulan karena dia nggak bertakwa, padahal kadangkala diciumin kakinya sujud ya. Ini orang-orang beriman ketika disingkap betis Allah, mereka sujud. Tapi ada yang nggak bisa sujud. Jangan bicara orang kafir nih, orang yang sujud dari kalangan umat Islam. Tapi ternyata ketika hidup di dunia, dia hanya pura-pura sujud. Dia sujud bersama kita di masjid, dia sujud di rumahnya, mungkin bersama keluarganya. Tapi ternyata dia hanya pura-pura. Tujuannya hanya riya, hanya sum'ah. Ketika dia mau sujud, gak bisa sujud. Pernah Nabi SAW makan dengan seorang sahabat, dengan beberapa sahabat. Ada satu di antara mereka makan dengan tangan kiri. Nabi SAW mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kata orang ini, la astati, aku nggak bisa. Nabi SAW mengatakan, la stata'ta, semoga engkau nggak bisa. Orang itu langsung lumpuh. Nggak pernah dia bisa menggerakkan tangannya. Padahal dia sebenarnya bisa. Gara-gara sombong. Baik, dilanjutkan. Abdullah bin Al-Mubarak menceritakan dari Usamah bin Zaid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang ayat yauma yukshafu an saqin, pada hari betis disingkapkan. Dia mengutarakan yaitu hari kiamat, hari kesusahan dan kesengsaraan. Lanjut. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, lalu dia bercerita dari Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas. Ibnu Jarir merasa ragu-ragu, yauma yukshafu an saqin, pada hari betis disingkapkan. Dia mengatakan mengenai suatu perkara yang sangat besar. Yang demikian seperti halnya ungkapan seorang penyair. Syalatil harbu an saqin, peperangan menyingkap betis. Nah, jadi makna yukshaf an saq itu disingkapnya betis. Ini betis tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan hadis yang tadi kita baca. Maka para ulama menafsirkan saq ini dalam bahasa Arabnya apa? Yukshaf an saq. Tadi perkara yang besar, perkara yang ruwet, perkara yang menakutkan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Dilanjut. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi diliputi kehinaan. Maksudnya, pada waktu atau berada di alam akhirat. Hal itu disebabkan oleh perbuatan dosa dan kesombongan mereka di dunia. Sehingga mereka pun diberi hukuman yang sebaliknya dari apa yang mereka alami. Dan setelah disuruh untuk bersujud di dunia, mereka menolak melakukannya meskipun mereka dalam keadaan sehat lagi normal. Maka demikian pula mereka diberi siksaan, berupa ketidakmampuan diri mereka untuk melakukannya, yakni sujud di akhirat. Lanjut. Saat Rabb Azza wa Jalla tampak, orang-orang mukmin bersujud kepadanya, serta tidak ada seorang pun dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mampu bersujud. Bahkan punggungnya selalu kembali tegak lurus setiap kali dia hendak bersujud. Hal ini sebagaimana dahulu mereka berbuat di dunia. Amat berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang mukmin. Barakallahu fiik. Allah sebutkan bagaimana pandangan orang-orang kafir ini tunduk ke bawah, penuh dengan kehinaan. Itu di akhirat. Di dunia mereka berbangga-bangga. Mereka seperti orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat, orang yang paling baik. Yang kalau kamera datang ya mungkin menyuting orang-orang tersebut. Masya Allah. Nanti di akhirat hukuman ini. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi diliputi kehinaan. Kita lihat ya di dunia. Orang-orang yang belum terjerat kasus. Ketika kamera mungkin. Ya kasus yang beberapa waktu yang lalu. Kasus Sambo ya. Kalau engkau melihat bagaimana video-video Sambo sebelum tersandung kasus. Masya Allah kita lihat. Seperti orang yang benar-benar terhormat. Tapi ketika datang hukuman. Kau akan. Keluargamu kadang-kala ikut terhina. Tempat engkau kerja juga ikut terhina. Ini jamaah yang akan dirasakan oleh orang-orang. Mereka mau sujud, nggak bisa sujud. Udah habis waktu. Kalau dikasih waktu, kau nggak manfaatkan. Barakallahu fiik. Lanjut. Lalu Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits." Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yakni Al-Quran. Yang demikian itu adalah ancaman yang sangat keras. Artinya di sini, biarkanlah aku berdua dengannya. Aku yang lebih tahu tentang dirinya. Bagaimana aku hendak menarik dan mengulurnya dalam kesesatan dan memberi tangguh kepadanya. Setelah itu, aku akan menjatuhkan siksaan kepadanya dengan siksaan yang khusus dari Rabb Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah ya. Nabi lelah sebenarnya menghadapi orang-orang musyrikin yang sikap mereka mendustakan Al-Quran, mengatakan Al-Quran ini bikinan Muhammad alaihissalam. Al-Quran ini hanya serapan dari kitab-kitab sebelumnya dia belajarnya kepada orang-orang non-muslim. Adalah omongan-omongannya yang membuat sakit hati Nabi alaihissalam. Dikatakan beliau sebagai sahir, orang gila, syair. Ada banyak sudah. Apa yang Allah katakan kepada Nabi alaihissalam di sini? Fadharni. Maka serahkan ya Muhammad kepada aku. Biar aku yang ngurusin. Man yukadzibu bihadzal hadits. Yang mendustakan Al-Quran. Biarkan aku yang ngurusin. Baik, mereka akan dapat apa? Lanjutkan. Maka itu Allah berfirman, sanastadrijuhum haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Artinya, sedang mereka tidak menyadarinya. Bahkan mereka meyakini hal itu sebagai kemuliaan dari Allah. Bahkan sebenarnya hal tersebut merupakan penghinaan. Lanjutkan. Karenanya, di sini dia Jalla Jalaluh berfirman, wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Maksudnya,
dan aku akan mengakhirkan dan memberi tangguh kepada mereka. Yang demikian itu adalah bagian dari tipu dayaku atas mereka. Oleh sebab itu, dia berfirman, Inna kaidi matin. Sesungguhnya rencanaku sangat tangguh, yakni amat besar bagi yang menentang perintahku, mendustakan para rasulku, serta bermaksiat kepadaku. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita melihat ya, orang-orang musyrikin di Mekah ini kok kayaknya mereka berkuasa ya. Selama 13 tahun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ditindas oleh mereka. Para sahabat sebagian tewas di tangan mereka. Kok Abu Jahal gak mati-mati? Kok Abu Lahab gak mati-mati? Tokoh-tokoh ini kok gak mati gitu loh mereka ini. Gimana ceritanya? Kadang-kadang sebagian mengatakan berarti mereka yang benar. Enggak. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu membiarkan hamba berbuat dosa karena Allah berharap dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita nggak boleh gegabah. Para sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW mengatakan, engkau nggak berdoa buat kami ya Rasulullah. Engkau nggak minta tolong kepada Allah buat kami. Artinya kita juga nggak kuat, mungkin seperti itu bahasa kondisi mereka. Maka Nabi SAW menjelaskan orang-orang sebelum kalian itu lebih parah dari kalian. Yu'ta fayuhfaru lahu. Ada orang yang didatangkan, digalikan lubang, kemudian dia dikubur, lalu datangkan gergaji di kepalanya, dia digergaji kepalanya. Itu tidak membuat mereka berpaling dari agama Allah. Artinya Allah itu memberikan tangguh. Dan betul bagaimana Abu Jahal kemudian tewas. Kapan? Pada perang Badar. Bagaimana Umayyah bin Khalaf tewas. Kapan? Artinya Allah katakan benar. Allah kasih tangguh diulur-ulur ya. Dengan harapan mungkin dia bertobat. Tapi nggak bertobat ya udah akhirnya Allah azab mereka. Nah dan rencana Allah itu sangat tangguh ya. Dan azab Allah itu sangat pedih. Barakallahu fiik. Di dalam kitab As-Sahihain disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Innallaha ta'ala la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Sesungguhnya Allah akan memberi tangguh kepada orang zalim sehingga jika dia hendak menjatuhkan siksaan, maka tidak akan ada yang luput darinya. Kemudian beliau membaca firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Hud, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid." Dan begitulah azab Rabb-Mu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran surat Hud ayat 102. Barakallahu fiik ya. Yang dizalimi, yang terkadang menanti-nanti kapan hukuman buat orang yang zalim diberikan. Dia ingin segera orang zalim itu dihukum. Tapi ternyata Allah punya aturan sendiri. Allah punya perencanaan sendiri. Nabi menyebutkan di sini, Innallaha ta'ala la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah akan memberi tangguh. Benar-benar Allah kasih tangguh kepada orang yang zalim ini. Sehingga dia hendak menyatukan siksaan, maka tidak akan ada yang luput darinya. Jadi ketika Allah mau ngasih, nggak bisa luput. Nggak ada bisa ngelepas dari siksaan Allah. Mau kemana engkau pergi? Mau kabur kemana? Di dunia kita melihat orang-orang di penjara bisa lari. Mungkin dia dengan menyogok sipirnya atau apa yang dia lakukan, dia bisa lari dan keluar. Ya. Tapi buat Allah kalau orang zalim, kau mau lari kemana? Nggak bisa. Bahkan Allah akan mengambilmu dimanapun kau berada. Kemanapun kau pergi. Kau tinggal nunggu waktu. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan.
Dan firman Allah Azza wa Jalla, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis? Penafsirannya telah lebih dahulu diberikan pada pembahasan surat At-Tur. Artinya ialah, wahai Muhammad, engkau menyuruh mereka kepada Allah tanpa upah yang kamu ambil dari diri mereka. Tetapi kamu mengharapkan pahala semuanya itu hanya kepada Allah semata. Sedangkan mereka mendustakan apa yang kamu bawa hanya karena kebodohan, keingkaran, dan keangkuhan pribadi. Barakallahu fiik ya. Nabi gak minta bayaran dari mereka. Nabi tidak hidup dari mereka. Nabi hanya ingin mereka masuk Islam dan menyelamatkan diri mereka dari azab Allah Azza wa Jalla. Tapi apa yang menghalangi? Ya, kebodohan, kezaliman, pengingkaran, keangkuhan pribadi. Ketika Nabi SAW ditanya tentang sombong, apa kata beliau? Al-kibru batarul haqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Itu sombong. Jadi mereka menolak. Nabi SAW hidup bersama mereka. Di tengah-tengah mereka. Yang beliau sampaikan tidak ada yang dusta. Tapi mereka menolak. Karena kebodohan, karena angkuh, karena sombong. Na'udzubillahi minal kibir. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut idh nada wa huwa makzum laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil 'ara'i wa huwa madhmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin wa in yakadu alladhina kafaru layuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Maka bersabarlah kamu hai Muhammad terhadap ketetapan Rabb-mu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika dia berdoa sedang dia di dalam keadaan marah kepada kaumnya. Kalau sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Rabb-nya, benar-benar dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Rabb-nya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang salih. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya dia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi setelah Allah ceritakan tentang kondisi orang-orang kafir ya, kezaliman mereka, kebodohan mereka, keangkuhan mereka, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk sabar. Ini salah satu dari hampir 20 ayat yang Allah perintahkan Nabi untuk bersabar. Sabar. Bagaimana dakwah ini akan berjalan kalau yang berdakwah nggak sabar? Tutup nantinya dakwah. Perlu kesabaran. Dihina, dimaki, dicela. Nah, lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasbir, bersabarlah, hai Muhammad, atas tindakan menyakitkan yang dilancarkan oleh kaum itu terhadapmu serta kedustaan mereka. Sesungguhnya Allah akan memberi keputusan kepadamu atas mereka dan memberi kemenangan bagimu beserta para pengikutmu di dunia dan akhirat." Masya Allah.
Ya, kalau bicara selalu cerita dulu ya. Yang namanya pahlawan itu, yang namanya hero itu kalah di pertama biasanya. Ya dia dipukulin ini itu macam-macam, tapi menang. Selalu dia menang di terakhir. Dan itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah kasih kesulitan, Allah kasih kesusahan. Engkau sabar enggak? Wal aqibatu lil muttaqin. Happy ending itu akibat yang membuat orang-orang yang bertakwa. Tapi menuju ke sana perlu kesabaran. Nah, lanjut. Wala takun kasahibil hut. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan, yakni Dhunnun, yaitu Yunus bin Matta alaihi salam. Tatkala dia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya. Apa yang dialami oleh Yunus ketika melakukan pelayaran di tengah laut, yaitu ditelan oleh ikan yang besar. Lalu dia dibawa lari ke tengah lautan dan dasar lautan yang gelap gulita. Dan dia juga mendengar tasbih yang dipanjatkan oleh lautan beserta isinya kepada Rabb yang maha tinggi lagi maha kuasa. Yang semua makhluk ini tidak menolak takdir yang telah ditetapkan olehnya. Lanjut. Pada saat itulah Yunus berseru dalam kegelapan sebagaimana ayat yang menerangkan hal ini. Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Dan dia Azza wa Jalla berfirman, Astajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Barakallahu fiik ya. Disebutkan bahwasanya ketika Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat itu kan diangkat. Kalimat kebaikan, amal saleh itu diangkat ke langit. Disebutkan oleh Ibnu Katsir nih, tapi mungkin karena memang asarnya tidak sahih. Dan boleh jadi ini karena Israiliyat ya. Kalimat itu berputar di arsy Allah. Sekitar arsy. Para malaikat mengatakan, wahai Rabb, ada sautun dhaif. Ini suara yang lemah. Ma'ruf dia itu. Suara yang biasa mereka dengar. Suara itu. Tapi dari negeri yang aneh. Sumbernya itu dari tempat yang aneh. Maka disebutkan bahwa Allah mengatakan, Ama ta'rifuna hadha. Kalian nggak tahu siapa ini. Mereka mengatakan, enggak tahu ya Allah. Hadha Yunus. Ini Yunus. Dengar nama Yunus, para malaikat mengatakan, Ya Rabb, abduka alladhi la yazalu yurfa' lahu amalun salih wa da'atun mujabah. Hambamu yang senantiasa amal solehnya diangkat dan doanya dikabulkan. Iya. Maka para malaikat mengatakan, Apala tarham ma kana ya'malu fir raha. Ya Allah, apa engkau enggak kesian sama dia berdasarkan apa yang dia amalkan ketika dia sedang senang. Engkau selamatkan dari bala ini. Lalu Allah perintahkan kepada ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus nggak mati jemaah di perut ikan. Bayangkan bagaimana ikan itu tengah menyelam ya di dasar lautan. Di kegelapan malam berhari-hari nggak mati. Ini kuasanya Allah Azza wa Jalla. Baik, dilanjutkan. Adapun di sini Allah berfirman, Idnada wa huwa makhum. Ketika dia berdoa sedang di dalam keadaan marah. Ibnu Abbas, Mujahid, dan As-Suddi menerangkan, yakni sementara dia dalam keadaan gundah gulana.
fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Lalu Robnya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang salih. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Bagaimana Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan itu, dia berdoa dalam kondisi makdum. Makdum itu menahan diri. Kalau di sini terjemahkan marah ya, maka disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa maknanya yang sahih adalah maghmum. Orang yang sedang sedih, yang sedang gundah gulana. Itu yang terjadi sebenarnya. Dia nahan diri, bukan dia marah. Boleh jadi marahnya itu memang ketika beliau meninggalkan kaumnya. Beliau marah sama kaumnya. Tapi ketika beliau berdoa memohon kepada Allah, dalam kondisi bukan marah beliau. Kondisinya sedang gundah gulana. Di mana Allah pilih dia, kemudian Allah jadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Ini ada sebuah hadis yang kita akan baca. Sebagian orang merasa, wah, anak lebih baik dari Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus dimakan sama ikan paus. Kok nggak lebih baik dari dia? Bagaimana Allah pilih Nabi Yunus? Allah jadikan dia orang soleh. Dan dia mati husnul khatimah, Nabi ini. Dijamin masuk surga. Maka kita baca hadisnya, silakan. Imam Ahmad menukil dari Abdullah, dia bertutur, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, La yanbaghi li ahadin yaqul, ana khairun min Yunus bin Matta. Tidak sepatutnya seseorang mengatakan, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Hadis tersebut terdapat dalam kitab As-Sahihain, berasal dari hadis Abu Hurairah. Allahu Akbar ya ma. Nih, jangan sampai ada yang mengatakan itu. Merasa dirinya gak berbuat dosa, merasa dirinya orang yang baik. Engkau lebih banyak dosanya daripada Nabi Yunus. Makanya jangan sampai ada dari umat Nabi Muhammad SAW merasa dia lebih baik dari Yunus bin Matta. Dia orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Baik, dilanjutkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka. Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain mengatakan la yuzliqunaka berarti mereka hendak menggelincirkan. Lanjut, bi absarihim. Bi absarihim, dengan mata mereka. Artinya mereka dengki kepadamu disebabkan kebencian mereka terhadapmu. Seandainya bukan karena perlindungan dan pemeliharaan Allah pada dirimu dari mereka, pasti engkau tidak selamat. Allahu Akbar jamaah. Ya, kayaknya kita cukupkan di sini jamaah. Ini pembahasan agak penting berkaitan dengan ain ya. Orang itu karena bencinya dengan seseorang, dia berharap dengan melihat orang ini, memandang orang ini. Orang yang kena musibah. Karena pandangan mata itu ada yang dapat membuat orang lain tertimpa musibah. Dan itu mereka lakukan kepada Nabi SAW. Tapi Allah jagain Rasulullah SAW. Sehingga selamat dari ain mereka, dari pandangan mata mereka. Nah, kita sebagai umat Nabi SAW dikasih itu penjagaan. Dengan cara membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subuh baca, zuhur baca lagi, asar baca lagi, maghrib baca lagi, isya baca lagi. Sebelum tidur kita baca lagi. Allahu Akbar. Karena mata itu benar-benar ada. Ada orang-orang yang gak suka sama kita. Ada orang-orang yang hasut, yang iri, dengki sama kita. Dan boleh jadi dia dengan memandang kita, harapannya antum terkena musibah. Harta antum habis, kondisi antum jadi sakit. Benar-benar ada. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini
pada pekan yang akan datang berkaitan dengan ain ya. Tapi kalau bisa dilanjutkan tafsirnya yang di halaman 96 firman Allah wa yaquluna Nah, di halaman 96 firman Allah Azza wa Jalla wa yaquluna innahu lamajnun. Sesungguhnya dia Muhammad benar-benar orang yang gila. Artinya, mereka berusaha melancarkan serangan melalui mata-mata mereka serta menyakiti beliau melalui lidah mereka, seraya mengatakan bahwa beliau itu tidak waras, yaitu disebabkan kedatangannya dengan membawa Al-Quran. Lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin." Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Allahu Akbar jemaah. Mereka dengan matanya berharap Nabi bisa tertimpa musibah. Tapi ternyata Allah jaga Nabi alaihissalam. Akhirnya mereka dengan lisannya mencaci, memaki, merendahkan Nabi alaihissalam. Nabi bawa apa? Bawa Quran. Ini subhanallah, mukjizat para nabi itu akan selesai dengan selesainya kehidupan mereka. Kecuali mukjizat Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau meninggal dunia, mukjizat beliau sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat. Mereka mengatakan, oh dia itu gila. Apanya gila? Maka di awal surat Al-Qalam, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Enggak, engkau enggak gila. Mereka ngomong gila. Iya, orang-orang itu ngomong gila, engkau enggak gila. Apa buktinya gila? Orang gila itu, makanya orang-orang musyrikin ketika mau datang musim haji, mereka berdialog, gimana nih mau datang nih jemaah haji, kita harus satu kata. Kita harus satu kata. Kalau enggak nanti orang-orang enggak percaya sama kita. Ada yang gimana kalau kita sebut Majnun? Kata dia, Majnun dia enggak gila. Kita tahulah kelakuan orang gila. Kalau kita enggak orang gila enggak percaya orang-orang. Memang beliau enggak gila. Mereka berusaha. Quran ini apa sih sebenarnya? Allah katakan, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini datang untuk memberikan peringatan, pelajaran buat alam semesta ini. Jadi Al-Quran turun untuk menjaga negeri ini, untuk menjaga dunia ini, agar kau selamat di akhirat nanti. Tapi ya, sekali lagi orang-orang yang nggak mau membaca Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, ya dia sendiri yang akan merana dan menderita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Nah Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan pertama ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz hafizakallah, apakah doa Nabi Yunus alaihi salam bisa kita gunakan ketika kita merasa sedih atau gundah gulana juga Ustaz? Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, Nabi alaihissalam menyebutkan doaul makrub, ya doa. Barang siapa yang membaca dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam, Allah akan kabulkan doanya. Allah akan hilangkan kegundahannya. Tapi tolong ketika membaca doa Nabi Yunus ini, membaca dengan menghayati. Bagaimana Nabi Yunus mengatakan, La ilaha illa anta. Subhanak. Bagaimana dia berikrar. Mengakui tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Menyucikan Allah dari segala kekurangan. Terus, ini kuntu minadh dhalim. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang zalim. Karena mungkin sebagian orang ketika membaca doa ini, sekedar dia ya pokoknya ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Engkau perlu meyakini dengan segala hatimu bahwa engkau zalim.
Makanya ketika Abu Bakar minta doa sama Nabi SAW, Abu Bakar yang dijamin masuk surga, Abu Bakar yang mendampingi Nabi SAW ketika hijrah, Abu Bakar yang kata Nabi SAW tidak ada satupun orang yang berbuat baik kecuali kami sudah balas, kecuali Abu Bakar yang Nabi nggak balasnya, Allah yang bakal balas. Itu ketika datang minta doa, dikasih doa sama Nabi SAW, katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Maka ketika engkau baca doanya Nabi Yunus, tolong dihayati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Aku yang zalim. Dan dosa membuat orang jadi gundah. Dosa membuat orang jadi sedih. Dosa membuat orang jadi berantakan dan menderita. Maka ini termasuk taubat kepada Allah. Dan memohon kepada Allah agar diampuni dosanya dan dihilangkan kegundahannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan bi Ustaz. Ustaz, mengenai tafsir ayat yang tadi, yauma yukshafu an sak, berarti di sini dijelaskan ada dua makna ya Ustaz yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Dua makna mengenai, yang pertama mengenai betis Allah Ta'ala, yang kedua mengenai peristiwa yang besar, begitu ya Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, bagaimana kita memadukan ketika misalnya kita menyampaikan atau bertemu dengan orang yang dia itu tidak mengerti dalil, sudah kita sampaikan menurut ilmu yang kita ketahui, tapi ya begitu ngeyel. Kemudian bagaimana kita memadukan antara yang dijelaskan tadi, fadzarni, biarkan dia Allah yang mengurus, sama larangan Allah supaya tidak wala takun ka sahibil hud, begitu Ustaz. Kadang kita juga merasa lelah atau capek, tapi di sisi lain kita tidak oleh Allah dilarang seperti ka sahibil hud ini. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, yang pertama tafsir ayat ini satu sebenarnya. Karena sak yang ada dalam ayat ini itu tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja yang disebutkan oleh Imam Bukhari itu ucapan Nabi SAW. Nanti pada hari kiamat akan terjadi itu. Tapi kalau di sini yukshaf an sak. Kalau di Imam Bukhari Allah yang menyingkap. Yakshifu rabbuna saqahu yaumil qiyamah. Jadi kalau bicara penafsiran sak di sini adalah hal yang berat, hal yang dahsyat yang terjadi pada waktu itu yang disingkap. Sehingga orang-orang itu diminta sujud, mereka nggak bisa sujud. Adapun yang di hadis itu benar-benar berkaitan dengan saqullah. Kita menisbatkan sebagaimana Allah menyebutkan, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, Allah akan menyingkap betisnya. Jadi Imam Bukhari menyebutkan hal ini, tapi makna ayat ini sebenarnya lebih kepada yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Karena ini secara bahasa Arab itu maknanya. Gitu. Ketika sak itu dinisbatkan, boleh jadi itu tadi. Itu saknya Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pertanyaan yang kedua, kita ini ketika berdakwah perlu bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Biarkan jangan seperti sahibul hud. Nabi Yunus marah. Capek menghadapi kaumnya. Ditinggal kaum. Jadi diperintahkan untuk bergantung kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Dan jangan seperti sahibul hud. Karena ketika itu Nabi Yunus berdakwah dan kaumnya gak mau beriman. Capek Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan mereka tanpa dikasih izin sama Allah SWT. Artinya dikasih peringatan sama Allah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai engkau karena lelah, capek menghadapi, engkau kemudian pergi. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW gak hijrah sampai dikasih izin. Kita udah pelajarin ketika di pelajaran Sirah Nabawiyah.
di mana para sahabat sudah hijrah, mereka pergi, Nabi nggak berangkat. Nabi tetap. Ketika Abu Bakar minta izin, kata Nabi SAW, jangan berangkat dulu engkau. Siapa tahu engkau jadi pendampingku. Nabi nunggu izin. Ini sebagai perwujudan beliau tidak seperti Sahibul Hut, tidak seperti Nabi Yunus. Nabi benar-benar menjaga, beliau capek, beliau lelah, tapi beliau tetap bertahan. Jadi kalau bagaimana supaya kita bisa bertahan? Ya senantiasa bergantung sama Allah Azza wa Jalla dan bersabar. Makanya Allah katakan fasbir, sabar engkau dengan ketentuan Allah. Engkau nggak boleh hijrah, ya udah sabar, tunggu dulu gitu. Kita pun ketika menghadapi orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, kita dilarang untuk melawan karena dapat menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya udah sabar gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ada badal haji dalam Islam Ustadz? Ataukah badal haji orang tua itu harus anak yang menghajikan orang tuanya Ustadz? Demikian Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Subhanallah. Taib, ahibati fillah. Berkaitan dengan badal haji. Hukum asalnya seorang itu mengamalkan ibadah dengan fisik dia sendiri. Tidak dia titipkan, tidak dia wakilkan kepada orang lain. Ana di sini, aduh ana musim haji ini, ana punya fulus ini, fulan kau berangkat ya, nih fulus. Kau berangkat haji, gantikan aku. Nggak bisa. Orang itu melaksanakan ibadah dengan fisik dia. Hanya saja ada kondisi di mana orang itu tidak mampu berangkat haji. Secara harta dia punya, secara fisik dia nggak mampu. Boleh nggak? Hukum asalnya nggak boleh. Berarti engkau nggak wajib sudah. Kau nggak mampu. Tapi dia mau berangkat. Ini yang ditanyakan oleh seorang sahabat wanita radhiyallahu ta'ala anha. Ketika dia berada di Mina. Dia mengatakan, ya Rasulullah. Inna faridatal haji adrakat abi wahwa la yathbutu ala rahila. Wahai Rasulullah, kewajiban haji ini turun pada saat bapakku sudah nggak bisa duduk di atas kendaraan. Artinya kan dulu bapakku muda tapi belum wajib haji waktu itu. Kewajiban haji ini ada beberapa riwayat yang mengatakan di tahun ke-6 Hijriah, ada yang berpendapat tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-10 Nabi baru haji. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajibannya turun ketika dia sudah nggak mampu. Nah, begitu pula kan ada orang yang baru punya uang ketika dia sudah tua dan sudah sakit. Dulu waktu muda nggak punya, nggak wajib dia haji. Tapi sekarang wajib dia haji. Tapi fisiknya nggak mampu. Maka disinilah ketika wanita itu bertanya, bagaimana kondisi bapakku yang sudah tidak mampu berhaji secara fisik ya. Kata Nabi SAW, haji kau hajikan dia. Jadi seperti itu, kalau bicara diperbolehkan seorang menghajikan orang yang sakit, yang sudah tidak mampu, atau yang meninggal dunia, belum sempat melaksanakan haji umpamanya, diperbolehkan. Jadi kalau bicara diperbolehkan ini, ada orang bertanya mana yang lebih utama, kadang kalau anak sedekah buat orang tua, anak bangun masjid buat orang tua, ya mungkin itu akan lebih manfaat. Kecuali kalau orang tua bernazar, wajib untuk anaknya melaksanakan hal itu. Jadi orang yang nazar mau haji, ya mau nggak mau harus dihajikan. Orang tua sudah meninggal dunia umpamanya. Tapi kalau sekedar keinginan anaknya, maka mungkin ada pilihan ibadah lain yang pahalanya lebih utama umpamanya seperti bersedekah, membangun masjid ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah.
Nah, Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz. Ustadz, ini pertanyaan lanjutan yang tadi Ustadz, yang masuk lagi. Apakah kalau kita membadalkan haji orang tua yang mungkin sudah bernazar tadi, apakah kita sendiri juga harus sudah haji dulu ya Ustadz? Oke, iya ini kalau bicara syaratnya tadi sempat ditanyakan juga apakah anaknya yang harus melakukan haji? Nggak harus anaknya sebenarnya, nggak harus anaknya. Bisa diwakilkan, artinya ini sudah bisa diwakilkan. Jadi yang bisa diwakilkan itu tadi orang yang meninggal dunia atau orang yang kalau disebutkan lumpuh ya, nggak bisa berangkat. Tapi kalau orang sakit, masih diharapkan dia sembuh seperti itu. Berarti nggak dibadalin hajinya karena dia masih diharapkan dia bisa sembuh gitu loh. Baik, apa syarat orang yang melaksanakan? Nggak harus anaknya, tapi syaratnya orang itu harus melaksanakan haji. Sudah pernah melaksanakan haji. Ketika Nabi SAW di Dzul Hulaifah, di miqat itu ada seorang sahabat yang mengatakan labbaik Allahumma an Syubrumah. Dia mengatakan, Allah aku haji buat Syubrumah. Nabi tanya alaihi salatu wassalam, man Syubrumah? Siapa Syubrumah? Dia katakan saudara atau kerabatku, kata orang itu. Lalu Nabi bertanya kepadanya alaihi salatu wassalam, engkau sudah haji? Belum ya Rasulullah. Subhanallah, kita lihat ya, ada sebagian orang yang cinta sama saudaranya. Lalu kata Nabi SAW, hujja an nafsika thumma hujja an Syubrumah. Kalau gitu engkau haji buat dirimu dulu, baru engkau haji buat Syubrumah. Seperti itu syaratnya, dia harus berhaji. Kemudian bicara haji badal jamaah, ada banyak sekarang travel yang menawarkan badal. Ataupun perorangan yang menawarkan badal ya. Kemudian kalau sudah ada tawaran badal, maka akan dihadapkan kepada kita ada nominal yang berbeda-beda. Oh ini sekian, oh ini lebih mahal nih, ini murah nih. Orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan nafkah yang dikeluarkan dan kelelahan yang dirasakan. Tolong cari yang amanah. Kadang-kadang wallahi ini Ustaz mahal Ustaz. Yang ini murah. Dilihat. Kenapa mahal, kenapa murah. Karena kalau bicara haji dari negeri kita, seharusnya mahal. Haji dari Arab sana yang resmi. Orang kalau daftar haji yang murah disebutkan kalau nggak salah sampai 10.000 real ya. 10.000, antara 10.000 real lah. Kira-kira 40 juta. Sedangkan di Indonesia cuma 59 juta kalau nggak salah sekarang ya. Tapi nunggunya kan nggak tahu kapan berangkatnya Ustaz. Akhirnya dia titipkan kepada orang yang ada di sana. Tolong cari orang yang amanah. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ana tentang ini Ustaz. Apabila seorang anak muda yang semasa hidupnya, kan itu ada yang kalau seseorang itu di masa mudanya dia sering bermaksiat, nanti di masa tuanya dia akan lemah. Pertanyaan Ana Ustaz, kemaksiatan apa yang dia lakukan? Ataukah dia memang harus sempurna menjaga Allah tanpa berbuat maksiat sama sekali atau gimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, kalau bicara tidak berbuat dosa sama sekali, nggak ada. Makanya ketika Allah menyebutkan orang-orang bertakwa, Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi penjagaan kepada Allah itu atau menjaga Allah dengan cara ketaatan itu bukan berarti kita nggak akan berbuat dosa. Allah sebutkan. Orang bertakwa ini apabila mereka berbuat dosa besar sampai fahisyah atau menzalimin diri mereka, mereka ingat sama Allah. Segera mereka bertobat, mohon ampun sama Allah. Dia yakin nggak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Lalu mereka tidak terus-terusan berbuat dosa. Ini masalahnya. Nggak terus-terusan, enggak, dia berhenti gitu loh. Bertobat dia. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu intinya. Bukan berarti orang nggak berbuat dosa. Tapi bagaimana
ketika orang berbuat dosa, segera bertobat dan meninggalkan itu dosa. Karena ada orang yang meremehkan dosa. Terus dia berbuat dosa dan tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kita lihat ya, ada orang-orang yang bermaksiat kemudian dia tobat. Alhamdulillah dia tobat di akhir umurnya, tapi dalam kondisi fisiknya udah lemah ya, ini dan itu. Kadang-kala untuk beribadah juga berat ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir Umur ya. Oh, nah Ustaz, siap Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kunci masuk surga adalah la ilaha illallah, apakah orang yang meninggal tidak menyebut kalimat tersebut pasti masuk neraka Ustaz? Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, maksudnya kunci surga la ilaha illallah. Orang yang mau masuk surga itu harus mengatakan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Berarti dia masuk Islam. Kemudian dia menjaga kalimat ini sampai dia meninggal dunia. Karena ada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia murtad. Sebagaimana yang pernah kita kaji pada waktu itu tentang pembatal-pembatal keislaman. Dia mengatakan la ilaha illallah tapi perbuatannya menyelisihi apa yang dia katakan. Artinya ada bab orang murtad. Sudah masuk tapi dia keluar. Bukan dia keluar dengan cara tidak mengatakan, tidak. Boleh jadi dia keluar dengan ucapan-ucapan dia, perbuatan-perbuatan dia yang memang mengeluarkan dia dari Islam. Bagaimana kondisi orang yang mati muslim? Ketika mati dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Apakah dia tidak akan masuk surga? Enggak, dia kan matinya muslim. Hanya saja ada keutamaan sendiri. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Artinya ada kesempatan masuk surga buat dia yang sangat besar. Boleh jadi masuk surga ya dengan mudah dia nantinya. Karena dia menutup kematiannya dengan la ilaha illallah. Dan orang yang mati dalam kondisi Islam pun, walaupun dia mungkin mati gak sempat mengucapkan la ilaha illallah, karena sakit yang dia rasakan, boleh jadi dia tetap, bukan boleh jadi ya, tetap masuk surga. Pokoknya siapa saja yang mati dalam kondisi muslim, dia akan masuk surga. Namun, surga itu bertingkat-tingkat. Dan masuk surga itu pun bertahap orang-orang. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang ketika melewatin sirat nanti, ada yang terluka, tapi tidak banyak. Tapi ada yang lukanya banyak, walaupun dia bisa masuk ke surga. Jadi itu yang berkaitan dengan siapa yang mati mengucapkan la ilaha illallah ya. Akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Itu menjadi tanda husnul khatimah. Boleh jadi dia masuk surga nantinya ya dengan hisab yang mudah ya. Tapi bukan berarti yang mati tidak mengucapkan itu, oh dia mati tidur. Dia mati koma, nggak ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia muslim selama hidupnya. Dan dia mati dalam kondisi Islam. Itulah yang kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya jangan sampai keluar dari kalimat la ilaha illallah. Oh, jaga dirimu. Dan kalau bisa tadi ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk menjadi orang baik, menjadi orang yang bersabar. Dan jangan pernah ada yang mengatakan aku lebih baik dari Nabi Yunus alaihissalam. Jangan. Beliau dipilih sama Allah. Beliau dikeluarkan dari perut ikan. Dan Allah kembalikan dia ke kaumnya dan kaumnya masuk Islam. Yang didakwain sama Nabi Yunus ini jumlah mereka 100.000 lebih ya. Jumlah mereka semuanya masuk Islam. Subhanallah. Sehingga umatnya beliau jadi banyak nantinya ketika di padang mahsyar. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.